Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1966 ada seorang ilmuwan terkenal merilis sebuah buku dengan teori yang bisa saja mempengaruhi semua orang yang ada di muka bumi. Tetapi sebelum siapapun bisa membacanya, buku itu pun disita oleh CIA dan dijadikan sebuah arsip dengan status classified. Kita baru mengetahuinya beberapa tahun yang lalu ketika sudah dideklasifikasi. Akan tetapi CIA hanya merilis 57 halaman dari total keseluruhan 284 halaman. Dan dari beberapa halaman pun ada beberapa kata-kata yang telah dihilangkan ataupun disensor. Lalu kenapa CIA mengkategorikan buku tersebut sebagai dokumen rahasia yang disembunyikan selama 60 tahun dan merahasiakan sebagian besar dari isinya? Ini karena dalam buku tersebut menggambarkan akhir dunia dalam sebuah analogi yang cukup logis dan juga cukup banyak buktinya. Pada tahun 66, mantan insinyur perusahaan pesawat McDonnell Douglas yaitu Dr. Chan Thomas merilis sebuah buku yang berjudul The Adam and Eve Story. Dalam buku ini menceritakan sebuah pergeseran kutub bumi yang akan menyebabkan sebuah bencana besar. Thomas juga mengatakan bahwa pergeseran pola ini bersifat siklis, yang dimana kejadian ini akan terus berputar dengan interval yang sangat teratur. Dia juga bilang kalau bencana ini akan menghapus sebagian besar kehidupan manusia dan kita semua akan kembali ke zaman batu. Dia juga bilang kalau peradaban kita ini adalah peradaban yang keenam yang muncul di bumi sejak kehancuran peradaban pertama kali. Mungkin juga ada lebih banyak peradaban yang pernah ada di sini. Akan tetapi, semakin jauh kita melihat ke masa lalu, semakin sulit untuk memastikan karena beberapa dari peradaban-peradaban ini menempati benua yang sudah tidak ada lagi. Diketahui juga kalau Thomas ini bukanlah ilmuwan pertama yang membahas tentang teori ini. Pada tahun 1958, Charles Hapgood menerbitkan sebuah buku berjudul Earth Shifting Crash yang membahas tentang pergerakan kerak bumi. Dalam bukunya, Hapgood berteori kalau bumi itu kadang berputar sangat cepat dan mengubah susunan benua. Ketika dia mengungkapkan teorinya ini, dia dianggap pseudoscience atau ilmu semu. Walaupun banyak yang kontra dengan teorinya tersebut, namun Albert Einstein sendiri mendukung teorinya itu, bahkan dia menulis beberapa kata pengantar untuk kedua bukunya yang lain. Dan sekarang kita sadar betul bahwa teori Hapgood ini benar dan juga terjadi, yang dimana benua saling bertabrakan untuk membuat benua baru, yang siklusnya ini berulang terus selama hampir 4 miliar tahun. Dulu ada sebuah benua yang sangat besar bernama Pangea, yang terpecah membentuk benua yang kita kenal sekarang. Diketahui juga sebelum Pangea ini terbentuk, ada banyak benua yang terbentuk akibat pergeseran kerak bumi. Di antaranya Gondwana yang dikenal eksis selama 400 juta tahun, Pannosia, Rodinia, Columbia, Atlantika, Kinnerland, Ur, dan Falbara. Dulunya semua ini adalah super benua yang akhirnya terpecah dan tergabung lagi sesuai dengan siklus perputaran kutub. Setelah mengeluarkan bukunya tersebut, Hapgood merilis lagi bukunya yang berjudul The Path of Pole sebagai bentuk pembaruan atas teori-teori yang pernah dia keluarkan sebelumnya. Di dalam buku ini, Hapgood mengatakan bahwa kutub bumi selalu bergerak dan dia percaya bahwa pergeseran kutub antara 15 dan 40 derajat terjadi sekitar 9.600 sebelum Masehi atau 11.600 tahun yang lalu selama periode zaman es. Namun ada sebuah kejanggalan yang membingungkan para ilmuwan selama berabad-abad, yakni sebuah peta milik Billy Reyes. Di peta itu terdapat benua Antartika yang dimana Antartika itu belum ditemukan sampai tahun 1820. Reyes mengklaim kalau petanya itu adalah peta yang diperbaharui berdasarkan peta-peta yang jauh lebih tua. Jika teori Hapgood benar, kalau poros bumi bergeser 15 derajat dari posisi saat ini, maka saat itu Antartika tidak sepenuhnya tertutup es.
Meskipun banyak dari teori Hapgu terbukti benar, pergeseran kutub zaman es masih sangat kontroversial. Namun Chan Thomas mengatakan dalam buku The Adam and Eve Story bahwa pergeseran itu terjadi dalam waktu kurang 1 hari. Thomas bilang secara detail ketika pergeseran itu terjadi, bencana besar akan terjadi di mana-mana. Bahkan dia bilang lebih mengerikan dari film Hollywood tentang bencana manapun. Chan Thomas memulai bukunya dengan sebuah bab yang menggambarkan persis apa yang kita alami selama pergeseran kutub ini, di mana dengan suara gemuruh pelan yang berubah menjadi suara dentuman, gempa bumi pun dimulai. Namun gempa yang digambarkan bukan seperti gempa yang kita ketahui. Di gunung, tanah berguncang seperti tahun yang ditiup angin. Di laut mulai terjadi gelombang tsunami setinggi ratusan meter yang bergerak ke arah timur. Di seluruh benua, angin berkecepatan ribuan mil menghantam dan merusak apapun yang dilewatinya. Diketahui angin yang berhembus kencang ini karena bumi yang berputar sekitar 1000 mil per jam. Thomas mengatakan bahwa ketika pergeseran kutub terjadi, udara, air, dan bumi terus berputar namun daratan berhenti berputar. Di banyak tempat, lapisan inti bumi yang meleleh menembus dan menyebar menjadi lautan api putih yang membara. Dalam waktu setengah hari, semua jejak-jejak peradaban hilang. Kota-kota besar seperti Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas, New York, dan Boston hanya menjadi sebuah negeri legenda. Analogi yang diungkapkan seperti ini, bayangkan saja apa yang terjadi jika kalian berada dalam mobil yang melaju dengan kecepatan 1000 mil per jam lalu tiba-tiba berhenti. Pasti kalian akan hancur remuk di dalam mobil tersebut karena tekanan yang diakibatkan oleh kecepatan tersebut. Sekarang, bisa kalian bayangkan sendiri apa yang terjadi dengan kota yang bergerak 1000 mil per jam namun tiba-tiba berhenti. Ketika pergerakan terjadi, daratan di bumi berhenti bergerak sehingga matahari pun berhenti bergerak di langit. Ini berarti salah satu sisi bumi akan menjadi sangat panas dan sisi lainnya menjadi sangat dingin dengan penurunan suhu sekitar 180 derajat. Ini berarti bahkan di daerah terhangat pun akan menjadi minus 80 derajat. Semua isi bumi akan membeku dalam waktu kurang dari 4 jam. Setelah tsunami 300 meter menghantam Afrika Barat, gurun Sahara pun mulai tenggelam yang berlangsung selama 6 hari. Pada hari ke-6, laut pun mulai mereda. Cekungan Teluk Menggala di sebelah timur India kini berada di kutub utara, dan Samudra Pasifik di sebelah barat Peru berada di kutub selatan. Padang es baru mulai terbentuk di area kutub yang baru. Greenland dan Antartika yang sekarang berputar secara khatulistiwa muncul dengan vegetasi tropis yang hijau. Thomas memprediksi pergeseran yang terjadi sekitar 90 derajat. Kejadian ini mengubah poros bumi secara mendasar dengan mengubah planet ini dari sisi yang berbeda. Kutub bergerak ke khatulistiwa dan khatulistiwa bergerak ke kutub. New York yang terletak di dasar Atlantik yang tertutup oleh lapisan lumpur yang sangat-sangat tebal. San Francisco, Los Angeles, Chicago, Dallas, dan Boston hanya tinggal sejarah. Bencana ini juga dikatakan membuat sejarah baru atau legenda Atlantis yang baru. Beberapa bab berikutnya, Thomas tidak hanya membuktikan kemungkinan pergeseran kutub tersebut. Dia bilang bahwa kejadian ini sudah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi dalam waktu yang sangat dekat. Dia bilang bahwa di setiap budaya memiliki mitosnya sendiri tentang banjir besar. Dalam agama Abraham dengan banjir Nuh, suku Maya dengan banjir hurakan, Sumeria yang menulis tentang banjir dalam legenda Gilgamesh, serta Eropa Asia, Kepulauan Pasifik, dan suku-suku asli di Amerika yang semuanya berbicara tentang banjir besar yang membersihkan bumi. Mungkin kalau cuma satu mitos adalah cerita rakyat, 2 mitos adalah sebuah kebetulan, tetapi dengan 40 cerita, mitos tentang banjir ini pun terdengar seperti kisah nyata dan bukanlah sebuah mitos. Namun yang menarik adalah Thomas bilang banjir itu berakhir bukan terjadi 11.500 tahun yang lalu, melainkan 6.500 tahun yang lalu.
Pada tahun 1960, bukti tentang kejadian ini sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun beberapa tahun yang lalu, arkeolog menemukan sebuah bukti banjir besar di Cina, Laut Tengah, dan juga Laut Hitam. Penemuan ini mengatakan kalau banjir tersebut terjadi antara 6.500 sampai 7.000 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Thomas. Thomas juga menulis dan memperkirakan semua banjir besar yang dulu pernah ada seperti Younger Dryas sekitar 11.500 tahun lalu. Sebelum itu ada banjir 18.500 tahun yang lalu yang menenggelamkan jembatan darat Teluk Bering. Banjir 29.000 tahun lalu yang mengakhiri periode Glacial Lake Wisconsin dan beberapa banjir besar lainnya. Tetapi yang menjadi pembahasan kontroversial adalah adanya sebuah peradaban yang sangat baju di setiap banjir tersebut. Arkeologi dan paleontologi mengatakan bahwa peradaban pertama muncul di Mesopotamia 6.500 tahun yang lalu. Namun bagaimana kalau ternyata peradaban Mesopotamia ini adalah sebuah peradaban yang muncul akibat banjir besar sebelumnya? Kalau dulunya sebelum ada peradaban Mesopotamia ini, ada juga sebuah peradaban lainnya yang ikut hilang bersama dengan terjadinya banjir besar. Jika kita melihat erosi di dasar patung Sphinx, kita melihat ada sebuah pola yang terbentuk akibat aliran air yang bergerak dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Namun, jika benar pola itu disebabkan oleh erosi air, itu berarti Sphinx dibuat sebelum banjir berakhir, sekitar 6.500 tahun yang lalu sebelum munculnya peradaban Mesir. Banyak arkeolog yang tidak setuju dengan gagasan tersebut, dan mereka tidak sependapat dengan teori bahwa Sphinx dibangun lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Namun ada beberapa bukti lain tentang pergeseran kutub yang dahsyat, khususnya mengenai banjir besar dan sebuah peradaban maju yang ikut hilang di dalamnya, dan peradaban itu adalah Atlantis. Atlantis pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani bernama Plato. Di dalam bukunya yang berjudul Timaeus dan Critias, di tulisan tersebut Plato memperkenalkan Atlantis kepada dunia sebagai sebuah peradaban utopia canggih yang hancur dalam sebuah bencana. Di barat Laut Afrika sendiri ada sebuah susunan struktur yang dikenal dengan struktur Richard, atau yang lebih dikenal dengan The Eye of Sahara, yang dimana struktur tersebut dikatakan memiliki ukuran dan bentuk yang sesuai dengan Atlantis yang dikemukakan oleh Plato. Plato menggambarkan kota ini sebagai lingkaran sempurna dengan saluran air yang mengalir keluar. Struktur ini juga masih menjadi perdebatan di antara penganut teori Atlantis, apakah ini buatan manusia atau terbentuk secara alami. Namun yang menariknya adalah di sekitar struktur tersebut ada banyak landscape setinggi 50 kaki yang di sana terdapat pola sebuah gelombang yang berulang-ulang yang disimpulkan sebagai jejak dari banjir besar. Terletak di antara benua Amerika, Australia, dan Asia, ada sebuah benua yang juga dikatakan hilang dalam terjadinya banjir besar yang dikenal dengan The Land of Mew. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang arkeolog bernama Augustus Leb Longion, dan kemudian dilanjutkan oleh James Churchward dalam bukunya The Lost Continent of Mew. Keduanya menerjemahkan manuskrip kuno dari budaya Maya dan juga India. Mereka menggambarkan benua luas di lautan Pasifik yang mencapai Hawaii di bagian utara dan bagian selatannya, hingga Pulau Pascha, serta hampir mencapai Kepulauan Jepang di bagian baratnya. Di dalam buku The Lost Atlantic milik James Bromswell dan dalam buku The Story of Atlantis karya William Scott Elliott, mereka mendukung teori tersebut dan mengatakan kalau benua tersebut hancur dalam sebuah bencana 11.500 tahun yang lalu. Ada juga monumen Yonaguni di lepas pantai Jepang yang sering dikaitkan dengan teori ini. Dikatakan bahwa Yonaguni ini adalah reruntuhan bawah air dari New Nanmadol, dan Mikronesianya sendiri dianggap sebagai bagian dari selatan dari Mew. Situs ini penuh dengan struktur yang terbuat dari batu besar dan pohon-pohon vulkanik. Di bagian selatan Mew adalah Pulau Pascha yang mungkin juga di sana ada jejak-jejak dari bencana tersebut.
Kita tahu kalau di Pulau Paskah ini ada banyak patung-patung kepala yang dikenal dengan muai. Namun apa kalian tahu kalau kepala-kepala ini memiliki badan yang terkubur di dalam tanah? Ada dua teori yang mengatakan tentang kejadian ini. Yang pertama adalah orang yang membangun patung-patung ini pertama-tama menggali lubang, kemudian mengubur patung-patung tersebut sampai dengan leher. Dan teori yang kedua adalah sebelumnya patung-patung ini berada di atas tanah, namun karena sebuah bencana patung-patung ini jadi terkubur. Dari semua teori tentang kiamat, mungkin inilah salah satu yang paling masuk akal dan tertulis jelas bagaimana kejadiannya akan terjadi. Namun pada tahun 1993 Thomas memprediksi lagi bahwa pergeseran itu akan terjadi dalam waktu 7 tahun, yang berarti terjadi di tahun 2000. Dia juga bilang kalau Nostradamus dan Edgar Cayce juga membuat prediksi yang sama, dan itu sudah berlalu 20 tahun yang lalu, tapi hal itu masih juga belum terjadi. Dalam buku The Adam and Eve Story, Thomas menyajikan bukti-bukti yang kuat untuk teori siklus bencana ini. Tetapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana dan kapan itu akan terjadi. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.